Penimbunan Hotel dan Restoran Indonesia menolak diterbitkannya izin baru Hotel Melati agar para investor yang datang ke Kendal tetap merasa nyaman saat datang. Pembongkaran kios permanen liar nyaris diwarnai bentrok. Bangunan tersebut dibongkar karena berdiri di atas saluran air dan menyebabkan banjir. Dilahapati mengaku akan melakukan pembenahan beberapa fasilitas yang ada di Taman Hutan Kota pada tahun depan. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Diduga menjadi penyebab banjir, 7 bangunan liar dirobohkan Satpol PP Kota Semarang. Dalam pembongkaran, petugas sempat terlibat adu mulut dengan pemilik kios yang tidak terima dibongkar. Kios-kios permanen ini didirikan di atas saluran air tanpa izin. Tujuh bangunan liar yang difungsikan sebagai kios pedagang kelontong dan pangkas rambut di Sendang Mulyo, Semarang ini dibongkar oleh Satpol PP Kota Semarang. Pembongkaran ini dilakukan setelah pihak Satpol PP sudah memberikan peringatan. Karena jangka waktu yang ditentukan tidak digubris, petugas lantas melakukan eksekusi. Eksekusi ya, pembongkaran ini sudah didahului rapat cukup berkali-kali ya, sudah banyak. Ini waktu itu rapat juga atas permintaan Komisioner Pak RW. Jadi pembongkaran ini adalah permintaan dari warga karena keberadaan kios PKR berdiri di atas saluran dan di atas tanah di mana itu menyebabkan banjir, sehingga Pak RW, Pak RT waktu itu datang ke kantor Satpol menyampaikan bahwa keberadaan kios itu mengakibatkan banjir, sehingga minta untuk ditertibkan. Kios permanen ini berdiri di atas saluran air yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir di wilayah tersebut. Atas laporan dari warga, petugas kemudian langsung merobohkan 7 bangunan liar. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan pemilik kios yang tidak terima kiosnya dibongkar. Ya, pembongkaran bangunan ini bagaimana, Mas? Iya, ini sebenarnya katanya mau dinding lagi. Mau di? Dindingnya. Ya, Terus sebelah sana katanya ada tanah kosong. ya, Itu ditempatin dengan air. ya, Kita bilang, ini siapa? ya. Nah, mau dinding tiba-tiba adanya surat penggusuran. Ya, udah ada desa, jadinya nggak dapat. Belum dapat ganti rugi, Mas? Udah. Oh ya. Tapi sebelumnya sudah pernah diberitahu, Mas, apa dari kelurahan atau satpol? Cuman nggak jadi gitu kan. Nah, katanya hati nurani gitu. Ya, terus saya terima dong. Apa itu inspirasinya untuk apa namanya buat kami. Dan jadinya dia mencari lokasi. Ternyata ada lokasi dekat buang sana itu loh. Ternyata mau dindingin. Malah nggak ada dindingin, malah kayak gini. Petugas kemudian mengamankan pemilik kios dan melakukan mediasi. Kios permanen yang telah berdiri cukup lama ini didirikan di atas saluran air. Saluran air yang semestinya dapat dikontrol namun tidak dapat karena ada bangunan, sehingga menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Penanggalan yang cukup parah terjadi di Sungai Babakan yang ada di Kabupaten Brebes. Kondisi ini menyebabkan sejumlah kecamatan kerap terjadi banjir. Sebagai antisipasi dalam memasuki musim hujan, relawan dan sejumlah unsur melakukan bersih-bersih sungai dan pengerukan dengan alat berat. Sungai Babakan di bawah BPWS Cimancis yang melintasi belasan desa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Bulakamba di Kabupaten Brebes, selama ini kerap meluap saat musim hujan, hingga memicu terjadinya banjir dikarenakan pendangkalan yang sangat parah. Relawan dari komunitas peduli sungai KPS Masjaka Babakan, Pemkab Brebes, serta TNI Polri melakukan bersih-bersih di pinggir Sungai Babakan yang ada di Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, karena banyaknya ilalang yang tumbuh di sekitar sungai. Ketua KSP Masjaka Babakan Mahfudin menjelaskan bahwa pihaknya juga menerjunkan alat berat untuk melakukan pengerukan sungai yang dangkal. Diharapkan dengan pengerukan bisa mengantisipasi terjadinya banjir yang merendamkan pemukiman, lahan persawahan maupun areal tambak. Karena memang
ya titik perilaku manusianya, kemudian masalah keterbatasan anggaran, ya, kemudian perubahan iklim, alih lahan juga sudah berubah. Kita tahu sendiri bahwa ketika wilayah hulu ya di selatan sana dari hutan lindung dan sebagainya, hutan itu dibabat menjadi pertanian atau sayur-sayur. Ini menjadi masalah karena apa? Air hujan akan membawa lumpur ke sungai-sungai sehingga terjadinya pendangkalan yang sangat cepat. Normalisasi yang dilakukan bersama BPWS Cimancis ini diperkirakan akan dilakukan hingga 1 bulan ke depan dengan melibatkan CSR yang ada di Kabupaten Brebes dikarenakan pembiayaan yang cukup tinggi. Bahkan Mahfudin menjelaskan untuk pengerukan yang ideal seharusnya pemerintah pusat bisa menggelontorkan anggaran hingga 600 miliar untuk normalisasi di sepanjang Sungai Babakan. Dari Brebes, Kusfadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Kendal Cahyanto akan meminta Pemda Kendal agar tak mengeluarkan izin baru tentang Hotel Melati. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan untuk para investor dari luar negeri yang diprediksi bakal berdatangan ke Kabupaten Kendal. Permintaan Cahyanto ini disampaikan usai dirinya kembali terpilih untuk menjabat Ketua BPC PHRI Kabupaten Kendal periode 2022 hingga 2027 dalam sebuah musyawarah cabang kelima PHRI Kabupaten Kendal di Hotel Seid. Menurut Ketua PHRI Kendal Cahyanto, letak geografis Kabupaten Kendal yang berada di antara Kota Semarang dan Kabupaten Batang serta memiliki kawasan industri Kendal diprediksi bakal menjadi sasaran investor menanamkan modalnya. Apalagi ditambah dengan posisi Kabupaten Batang yang kini memiliki kawasan industri terpadu Batang atau KITB. PHRI sangat menginginkan investor-investor yang datang ke Kendal merasa nyaman saat datang, sehingga mereka meminta agar Pemda Kendal tidak mengeluarkan izin baru tentang Hotel Melati. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengajak anggotanya melakukan studi banding ke Banyuwangi. Hal ini karena Kepala Daerah Banyuwangi sudah mengeluarkan Perbup, sehingga sudah tidak ada lagi izin baru terkait pembangunan Hotel Melati. 2022 sampai 2027, maka yang pertama, saya kepingin para pengusaha hotel dan restoran itu meningkatkan tentang satu, infrastruktur, yang kedua pelayanan, dan saya sudah punya program mau saya ajak ke Kota Banyuwangi. Di sana Bupati mengeluarkan Perbup, intinya tidak ada izin baru tentang Hotel Melati. Gitu ya. Harapan saya kenapa seperti itu, karena kita diapit oleh dua kawasan industri besar, KIK di Kendal dan KITB yang ada di Batang. Ini adalah kawasan terbesar yang ada di Indonesia. Ini butuh sebuah hospitality atau kenyamanan dalam orang itu mau reservasi hotel, dan juga penyediaan yang namanya makanan, minuman atau food and beverage. Kita harus bisa menyongsong tamu-tamu asing seperti itu dengan sebaik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap soliditas dari anggota PHRI ini akan bersinergi terhadap percepatan pencapaian visi misi Bupati Kendal yang ingin menjadikan Kendal sebagai kota pariwisata dan kota industri. Salah satu caranya adalah bagaimana agar semua pelaku baik di hotel maupun restoran ini memberikan sumbangsih terhadap apa yang menjadi gagasan dan ide Bupati. Bupati Kendal Jikem Ganinduto yang hadir dan membuka digelarnya Muscap PHRI berharap agar ke depan antara PHRI dan Pemda Kendal bisa lebih bersinergi dan berkolaborasi dengan mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata. Lebih banyak lagi investasi yang masuk ke Kabupaten Kendal terkait dengan bidang pariwisata. Dan mudah-mudahan PHRI ini juga menjadi salah satu stakeholder yang bisa mendukung dari pemerintah Kabupaten Kendal untuk bisa mewujudkan itu. Dan memang kita perlu lagi meningkatkan kegairahan
usaha asli Kendal untuk berinvestasi di Kabupaten Kendal dengan memberikan stimulus, kemudahan, dan juga fasilitasi kepada para pelaku investasi agar ini bisa menumbuhkan angka perekonomian yang ada di Kabupaten Kendal. Tadi disampaikan Pak, dalam waktu dekat ini akan segera dibangun 2 kawasan industri di sisi barat dan timur KIK itu Pak. Iya. Itu kapan dibangunnya dan apa yang Kita doain dalam waktu dekat dan semuanya sudah berproses. Ya, harapan saya ini semakin banyak kawasan industri yang berkembang di Kendal, dampak ekonominya juga sangat besar sekali. Dan harapannya ini segera masuk karena menurut saya ini sudah momentum yang baik di Kabupaten Kendal. Pertumbuhan ekonomi di 2022 ini juga mengalami cukup kenaikan signifikan dibanding 2021 sehingga memang ini harus kita push terus ya, kita gas terus agar ke depan bisa benar-benar berdampak terhadap masyarakat kita. Dalam kesempatan tersebut, Diko juga mengaku pentingnya meningkatkan kegairahan pelaku usaha asli Kendal untuk menanamkan investasinya. Di antara langkah yang akan dilakukan pihaknya yakni dengan memberikan stimulus, kemudahan, dan fasilitas kepada para pelaku usaha. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya.
masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemadam kebakaran Pati mengaku kekurangan armada suplai atau tangki untuk membackup armada pemukul. Kekurangan ini diakui oleh Kabid Damkar Satpol PP Pati Heru Kristanto. Selain itu, wilayah eks Kawedanan Tayu juga hingga saat ini belum memiliki pos pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran Pati mengaku hingga saat ini pihaknya masih kekurangan armada suplai untuk membackup armada pemukul kebakaran. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Damkar Satpol PP Pati Heru Kristanto saat ditemui di ruangannya pada beberapa waktu lalu. Heru mengungkapkan idealnya satu armada pemukul memiliki backup armada tangki suplai. Namun dari 7 armada pemukul hingga saat ini pemadam kebakaran Pati hanya memiliki 1 armada tangki suplai. Jika terjadi kebakaran, Heru mengaku masih meminta bantuan dari PMI dan juga BPBD untuk mengirim tangki suplai milik pemadam kebakaran. Sementara emang kita masih mobil pemadamnya masih buatan tahun-tahun lama, tahun 2000, 2003 ya semampu kita, tapi masih bisa untuk pemukul pemadam masih bagus. Cuma emang untuk mobil tangki saya suplai air itu kurang, seharusnya kan itu kan ada di tim pemukul, mobil pemukul dan disertai dengan penyuplai, itu lebih efektif itu kan. Artinya memang kekurangannya itu di mobil penyuplai itu tadi. Ya, penyuplai tangki itu cuma punya 1 ini. Sedangkan disinggung untuk keberadaan pos dan jarak tempuh, Heru mengaku masih ada 1 wilayah yang perlu dibangun pos pemadam kebakaran, yakni di wilayah eks Kawedanan Tayu. Menurutnya hal itu perlu dibangun karena jika terjadi kebakaran di wilayah eks Kawedanan Tayu, maka jarak tempuh petugas pemadam kebakaran lebih dekat sehingga kebakaran dapat ditangani lebih cepat. Hingga saat ini pemadam kebakaran Pati hanya memiliki pos Pati di Kota Pati, pos Kayen di Tambak Romo, pos Juwana dan juga pos keamanan laut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Beberapa fasilitas di Taman Hutan Kota Pati perlu pembenahan. Menanggapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengaku akan fokus pada perbaikan fasilitas yang rusak dan pembenahan pada tahun depan. Namun begitu pihaknya masih menunggu penganggaran di DPRD Pati. Beginilah kondisi Taman Hutan Kota Pelangitan Pati. Sekilas kondisi dari Taman Hutan Kota terlihat bersih dan memadai. Namun begitu masih ada beberapa area dan fisik taman yang perlu pembenahan, seperti halnya paving dan juga area bermain anak. Terlihat beberapa paving dan beton serta area bermain anak yang perlu perbaikan agar kembali elok dipandang mata. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tulus Budiharjo mengaku akan fokus memperbaiki serta membenahi fasilitas tersebut pada tahun depan. Meski begitu, Tulus mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembenahan beberapa taman di Kabupaten Pati tersebut belum final karena masih proses pembahasan di DPRD Pati. Sekarang kondisinya relatif lebih bersih. Cuman memang fasilitas yang lain ada yang rusak, mungkin ada yang perlu pembenahan. Nanti kita fokusnya ke sana. Kemarin kita masih fokusnya bagaimana kita tetap menjaga taman ini biar bersih. Masyarakat masuk tidak kemudian mempunyai kesan tidak betah di sana melihat hal-hal yang kotor. Tapi kemudian setelah bersih ini kita memang upaya kita yaitu untuk bisa memberikan sarana bagaimana masyarakat yang masuk di taman kota atau di hutan kota ini ada sarana untuk biar terasa di sana. Salah satunya mungkin nanti ada teman-teman anak bapak itu yang kondisinya kurang bagus akan kita benahi. Lebih lanjut, Tulus mengaku akan memproyeksikan hal berbeda untuk Taman Hutan Kota pada tahun depan. Ia mengungkapkan selain sebagai tempat berteduh, Taman Hutan Kota nantinya bisa menjadi tempat hiburan bagi masyarakat. Disinggung perihal penambahan jumlah taman, Tulus mengaku belum memproyeksikan untuk tahun depan. Ia mengaku hanya fokus pada pembenahan taman yang ada sekarang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.
Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.